Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Manajemen Perkantoran. Nah, malam ini saya akan melanjutkan untuk pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ke-8 kita sudah membahas mengenai manajemen arsip manual. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai manajemen arsip elektronis. Nah, tujuan pertemuan pada malam hari ini adalah yang pertama, diharapkan kita dapat mengetahui tujuan dan fungsi arsip elektronik, kemudian bisa memahami siklus arsip elektronis. Dan yang kedua, mampu mengorganisasi dan melakukan manajemen arsip secara elektronis. Oke, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Menurut The Georgia Archive pada tahun 2004 menyebutkan bahwa rekod atau dokumen elektronik itu dapat berasal dari berbagai bentuk, yaitu semua dokumen, kertas, surat, peta, buku, kecuali buku yang dikelola oleh perpustakaan. Nah, itu semua termasuk ke dalam arsip. Jadi entah dokumen, entah wujudnya kertas, surat, peta, itu semua masuk ke dalam arsip, kecuali buku yang dikelola oleh perpustakaan, karena kalau buku yang dikelola oleh perpustakaan berarti itu sudah diarsipkan di perpustakaan. Kemudian ada mikrofilm, magnetic tape, atau bahan lain tanpa menghiraukan bentuk fisik atau karakteristik yang dibuat atau diterima menurut undang-undang. Nah, ini pengertian menurut The Georgia Archive pada tahun 2004. Kemudian menurut ISO atau International Standard Organization, rekod adalah informasi yang disampaikan dalam berbagai bentuk. Jadi informasi itu disampaikan dalam berbagai bentuk atau wujudnya, termasuk data di dalam komputer yang dibuat atau diterima serta dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi bisnis dan menyimpannya sebagai bukti aktivitas. Jadi berbagai macam kegiatan apapun itu termasuk data yang ada dalam komputer, nah itu telah dibuat dan diterima, kemudian dikelola oleh orang ataupun suatu perusahaan dalam suatu transaksi bisnis. Nah, itu bisa dijadikan arsip. Nah, kenapa sih arsip elektronis itu penting? Yang pertama adalah penggunaan kertas dalam melaksanakan pekerjaan administrasi sehari-hari yang mengakibatkan volume dan jumlah dokumen yang dikelola oleh organisasi itu semakin meningkat. Nah, jadi kalau kita menggunakan kertas, otomatis itu akan memakan atau menggunakan space ruangan itu lebih besar. Kenapa? Karena untuk penyimpanan kertas, apalagi kertas yang umurnya itu sudah lama, misalkan 1 tahun, 2 tahun, maka itu akan menumpuk. Nah, kenapa tidak dikelola secara elektronis sehingga efisiensi untuk ruangan? Kemudian yang kedua, walaupun sistem kearsipan manual akan memudahkan kita menemukan dokumen yang kita butuhkan, namun tingkat pertumbuhan arsip atau dokumen berupa kertas akan semakin meningkat. Nah, dari tahun ke tahun itu otomatis akan semakin meningkat, tidak mungkin akan berkurang. Dan lambat laun menjadikan dokumen itu sulit untuk ditemukan. Nah, kalau kertas itu berwujud tumpukan yang sangat tinggi, maka otomatis kita akan sulit untuk menemukannya. Meskipun kita sudah tandai tahun-tahunnya, tetapi itu butuh waktu lama untuk mencarinya. Beda dengan kita menggunakan manajemen arsip elektronis, maka itu bisa kita cari dengan menggunakan sistem arsip elektronis. Nah, arsip elektronis atau digital merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi sistem elektronis digital. Jadi awalnya adalah kertas, dari kertas ini diubah menjadi sistem elektronis. Nah, apakah bisa ketika kita menerima kita mencetak suatu dokumen dalam wujudnya physically itu ada kertas, apakah itu bisa dielektroniskan? Nah, bisa sekali. Nah, caranya adalah kita bisa men-scan-nya atau kita menyimpan softfile-nya yang kemudian kita arsipkan secara elektronis. Jadi arsip itu tidak melulu itu wujudnya adalah fisik yang bisa kita lihat atau secara visual bisa kita sentuh atau bisa kita lihat. Nah, sekarang zamannya sudah modern, arsip itu bisa kita simpan dengan menggunakan cara elektronis.
Nah, ini adalah contoh dari penggunaan arsip secara manual. Maka dokumen-dokumen atau surat-surat itu akan menumpuk seperti ini. Dokumen itu akan memakan banyak tempat, lambat laun akan memenuhi seluruh ruangan. Nah, alangkah baiknya jika kita ubah menjadi disimpan di dalam komputer atau laptop, kemudian flash disk atau hard disk. Nah, caranya adalah mungkin dengan cara di scan. Bisa kita scan, kemudian kita simpan di dalam sistem arsip. Nah, bahkan sekarang banyak perusahaan pengembang yang sudah menciptakan sistem arsip secara elektronis. Jadi semuanya itu mudah dicari dengan sistem. Misalkan kita mencari arsip tahun 2010. Nah, tinggal diketik aja di mesin pencarian arsip elektronis, maka itu akan. Oke, kemudian lanjut. Alih media. Nah, jadi kalau arsip elektronis itu ada alih media. Alih media dari apa? Dari kertas menjadi digital, hard disk, CD, DVD, dan lain sebagainya. Dan penyimpanan file-file ini dilengkapi dengan yang namanya database yang akan membentuk suatu sistem. Jadi awal mulanya itu adalah kertas, diubah menjadi digital, entah itu disimpan di hard disk, di flash disk, di CD atau DVD. Nah, ini kemudian file-file ini nanti akan dilengkapi dengan database yang akan membentuk suatu sistem. Jadi ada suatu sistem yang dibentuk untuk menciptakan sistem arsip elektronis. Nah, arsip elektronik nih yang meliputi fasilitas pengaturan, pengelompokan, dan penamaan. Jadi di dalamnya itu juga kita bisa atur dan kita kelompokkan dan kita beri penamaan. Apakah itu arsip, misalkan arsip surat keluar, arsip surat masuk, arsip surat penjualan, arsip bagian SDM, atau arsip bagian pemasaran. Nah, itu nanti bisa kita kelompokkan atau kita beri nama sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan di dalam sistem penamaan arsip. Kemudian kita masuk ke apa saja sih manfaat dari sistem pengelolaan arsip secara elektronis. Yang pertama itu cepat ditemukan. Kenapa cepat ditemukan? Karena itu semua nanti by system. Seperti kita mencari di Google. Nah, ketika kita ketikkan keywordnya atau clue-nya, maka itu akan segera mungkin muncul. Kemudian yang kedua, pengindekan yang fleksibel. Jadi pengindekannya itu lebih fleksibel karena tidak terlalu rumit seperti yang kita lakukan di arsip manual. Yang ketiga, pencarian bisa secara full text. Jadi misalkan 100 halaman pun itu bisa kita cari di dalam satu file. Beda dengan manual, ketika kita mencetak 100 halaman, maka itu akan butuh waktu yang lama ketika proses pencetakan ataupun penyimpanannya. Dia akan memakan banyak tempat. Kemudian yang keempat, kecil kemungkinan file akan hilang. Jadi kecil kemungkinan itu file akan hilang kecuali kena virus. Kemudian menghemat tempat, otomatis ya. Ketika kita sudah menerapkan sistem arsip elektronis, berarti banyak sekali tempat yang bisa kita manfaatkan untuk tempat yang lain atau kegunaan yang lain. Kemudian yang keenam, meminimalisir dokumen hilang atau rusak. Jadi dokumennya itu lebih minimal untuk hilang dan rusak. Kemudian yang ketujuh, berbagi arsip secara mudah. Nah, ketika kita ingin mendeliverkan atau kita ingin mengirimkan arsip ke bagian lain, itu sangat mudah sekali. Bisa kita kirim email, tidak perlu kita fotokopi, tidak perlu kita mengirimkan secara manual, datang ke orangnya langsung, cukup dengan menggunakan teknologi. Kita bisa manfaatkan teknologi, misalkan kita bisa pakai email ataupun bisa pakai fasilitas-fasilitas lain yang bisa mendukung untuk pengiriman file-file perusahaan. Kemudian meningkatkan keamanan. Nah, keamanannya ini lebih safety. Kenapa? Karena tidak sembarang orang bisa mengakses ke dalam sistem arsip elektronis. Itu biasanya nanti ada kode-kode tertentu atau ada sandi yang hanya orang tertentu saja yang bisa membuka semua file arsip. Kemudian yang ke-9, mudah untuk melakukan recovery data. Nah, misalkan data itu kehapus atau misalkan datanya itu hilang, itu bisa kita recovery lagi, bisa kita munculkan lagi karena ada backupnya. Jadi kalau secara elektronis itu ketersediaan dokumen ataupun keamanannya itu akan lebih terjamin. Nah, selain positifnya, itu juga ada hal negatif dari penggunaan sistem pengelolaan secara elektronis. Yang pertama, adanya peluang untuk memanipulasi file. Jadi, file ketika
file itu sudah ada softnya, maka file-file itu juga akan mudah untuk dimanipulasi. Manipulasi oleh siapa? Oleh orang yang membuka arsip, misalkan dia butuh laporan tertentu. Ketika dia ingin melaporkannya tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dia bisa mengeditnya karena dia sudah memiliki soft file-nya. Kemudian yang kedua, kesulitan untuk berbagi file karena format file maupun ketersediaan jaringan maupun akses untuk berbagi file dengan yang lain. Nah, ini masalahnya dengan jaringan. Misalkan eh, kota yang lain atau misalkan ada cabang tertentu yang ada keterbatasan network atau jaringan, itu akan lebih susah untuk menerima filenya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya indikasi terlebih dahulu. Nah, jadi ada juga kemungkinan bahwa file itu akan rusak. Misalnya, server terserang virus atau terhapus secara permanen karena tidak sengaja. Bisa saja ada virus yang masuk atau misalkan ada servernya rusak atau bagaimana. Nah, itu juga sebagai titik kelemahan dari arsip elektronis. Kemudian masuk ke mengenai pengelolaan arsip secara elektronik. Yang pertama adalah memindahkan dokumen dari kertas menjadi dokumen elektronik. Jadi wujudnya adalah kertas, kemudian berubah menjadi dokumen elektronis. Nah, metodenya adalah bisa secara scanning, bisa di-scan, kemudian yang kedua adalah conversion atau diubah ke dalam bentuk file elektronisnya. Misalkan kita butuhnya PDF, maka kita ubah menjadi PDF, kemudian kita upload, kita simpan di dalam penyimpanan arsip elektronis. Kemudian importing. Jadi bisa kita kirimkan atau kita import atau kita kirimkan. Misalkan dari satu komputer ke komputer lain atau dari satu orang ke orang lain, itu memudahkan sekali. Kemudian yang kedua, menyimpan dokumen bisa di dalam hard disk, compact disk, RAM, ataupun DVD. Nah, sekarang banyak juga penyimpanan tersedia secara cloud ya. Jadi penyimpanan di awan. Mungkin kita bisa pakai Dropbox, mungkin kita bisa pakai produknya dari Google ataukah yang lainnya di Google Drive ataupun di penyimpanan di awan atau penyimpanan yang memanfaatkan teknologi. Kemudian yang ketiga, mengindeks dokumen. Jadi dokumen itu diindeks, bisa metodenya dengan index field, ada keywordnya, misalkan ada nama surat, nama, dokumen. Nah, itu bisa kita search di dalam arsip elektronis. Kemudian yang keempat, use and tracking. Nah, bisa kita gunakan dan bisa kita track siapa sih yang mengambil dokumen pada hari ini atau siapakah yang mengunduh dokumen arsip pada tanggal sekian. Nah, itu bisa kita tracking. Kemudian yang kelima adalah mengontrol akses. Nah, akses untuk orang untuk masuk ke dalam sistem arsip elektronis ini hanya untuk orang-orang tertentu saja yang memiliki akses. Tidak semua orang bisa mengakses. Beda dengan manual. Kalau manual, orang-orang di luar mungkin masih bisa ya masuk ke dalam gudang arsip atau seperti apa. Tetapi kalau elektronis hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memakai aplikasi arsip elektronis tersebut. Kemudian yang keenam, ada retensi arsip elektronik. Nah, ada juga retensi arsip elektronis atau pemusnahannya. Jadi tidak hanya arsip manual saja yang bisa dimusnahkan, arsip elektronis pun bisa dimusnahkan. Nah, ini tergantung dari perusahaannya. Mau berapa tahun perusahaan itu mau melakukan retensi arsip elektronis. Kemudian yang ketujuh adalah pelestarian atau arsip itu akan disimpan untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini pasti sudah dipersiapkan oleh masing-masing perusahaannya. Bagaimana sih sistem penyimpanannya? Apakah itu akan memakan waktu yang lama ataukah hanya 1 tahun, 2 tahun baru dilakukan pemusnahan, ataupun bisa saja sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Oke, lanjut. 12 komponen yang harus diperhatikan sebelum menggunakan arsip elektronis. Jadi ada komponen-komponen yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan arsip elektronis. Yang pertama adalah mengenai kebijakan dan prosedur. Bagaimana kebijakan dari penggunaan arsip elektronis tersebut dan prosedurnya atau SOP-nya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, itu harus sudah jelas. Yang kedua adalah pendidikan dan training. Maka orang yang memegang
sistem arsip elektronis itu harus emang sudah ada pelatihannya atau sudah ada tata caranya atau workshopnya mengenai bagaimana penggunaan arsip elektronis. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan dan kejujuran. Nah, orang-orang yang mengelola arsip ini emang harus menerapkan sistem kerahasiaan dan jujur. Kemudian yang keempat, cakupan dokumennya seperti apa, apakah menyangkut keseluruhan atau bagaimana, apakah per departemen. Kemudian metadata, jadi pemetaan datanya seperti apa. Yang keenam adalah manajemen file. Yang ketujuh, manajemen penyimpanan. Yang ke-8 adalah ketersediaan arsip. Yang ke-9 adalah audit trail. Jadi ada auditnya. Apakah ada suatu dokumen yang memang perlu arsip-arsip ini kita lakukan audit. Kemudian yang ke-10 adalah retensi atau pemusnahan arsip. Nah, maka harus ada pemusnahan arsip. Kapan sih arsip-arsip ini memang perlu dimusnahkan? Yang ke-11 adalah pembaruan media atau transfer. Jadi perangkat lunak itu harus selalu mengalami pembaruan. Sistem arsip secara elektronik pun seperti itu. Pasti dari pengembang juga akan ada update-update dari seri terbaru. Kemudian penyusutan arsip elektronis. Nah, media arsip elektronik untuk jenis-jenis tertentu memiliki daya tahan yang lebih pendek dari retensi informasi arsip yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, penetapan penyusutan sebaiknya ditentukan pada sistem desain atau tahap perencanaan dari aplikasi program yang akan diterapkan. Nah, jadi tidak semua arsip itu memiliki jangka waktu yang panjang. Nah, ada beberapa arsip yang emang memiliki daya tahan yang lebih pendek. Otomatis itu juga harus direncanakan atau dirancang di dalam suatu sistem manajemen arsip elektronis. Bagaimana tahap-tahapannya, bagaimana konsepnya. Nah, seperti itu harus dibicarakan atau dibuat sedetail mungkin atau bisa mengcover semua kebutuhan yang ada di dalam perusahaan yang menyangkut dengan penyimpanan arsip secara elektronik. Kemudian sistem pengarsipan arsip elektronis, yang pertama adalah sistem ADMS atau sistem manajemen dokumen elektronis, Electronic Document Management System. Nah, jadi pengelolaan arsip melalui komputer masing-masing pegawai. Jadi masing-masing pegawai itu nanti bisa melakukan penyimpanan tersendiri. Jadi bukan orang lain yang melaksanakannya, tapi orang tersebut ketika sudah ada dokumen yang perlu diarsipkan, maka dia bisa inputnya ke dalam sistemnya. Kemudian yang kedua adalah sistem pemindaian elektronis atau AIS, Electronic Imaging System, mengelola dokumen berupa hasil pemindaian scan. Nah, jadi dokumen secara fisik itu di-scan, baru kemudian di-upload atau di-input ke dalam sistem arsip manajemen elektronis. Yang ketiga adalah RMS atau Software Management Document atau Records Management Software. Jadi ada software yang emang khusus untuk mengelola arsip elektronis, mengelola dokumen kertas atau data yang disimpan di dalam kantor. Jadi ada software yang digunakan, software tertentu yang digunakan oleh perusahaan atau emang perusahaan sengaja membelinya untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan pencatatan arsip secara elektronis. Kemudian resensi arsip elektronis yang pertama, retensi dokumen tradisional melaporkan kata-kata yang ditemukan pada masing-masing departemen. Nah, kelemahannya apa? Yang pertama adalah judul dokumen harus dicatat secara cepat. Nah, ini secara tradisional ya. Kemudian yang kedua, dokumen serupa yang ditemukan pada departemen yang lain mungkin teridentifikasi dengan nama yang lain walaupun isinya relatif sama. Jadi dokumen-dokumen itu bisa diidentifikasi bahwa ada penggandaan dari dokumen satu ke dokumen yang lain. Kemudian jadwal retensi harus sering mungkin dimodifikasi ketika organisasi menstrukturisasi organisasinya. Ketika organisasi terjadi perubahan struktur, maka otomatis sistem kearsipannya juga harus dimodifikasi. Yang keempat adalah program pengembangan dan pemeliharaan dokumen sangat menyita waktu karena banyak judul atau nama dokumen yang harus dikelola. Nah, jadi judul dokumen itu banyak sekali ya, bisa disimpan di database. Kemudian yang kedua, retensi dokumen berdasarkan fungsi dan
hubungan. Yang pertama adalah menggunakan hubungan sistematis dan menghubungkan seluruh data elektronis berdasarkan fungsi organisasi atau informasi yang ada. Jadi, data-data yang dibuat di dalam arsip elektronis itu berkaitan dengan segala informasi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kode yang telah disepakati, yang dicantumkan dalam buku pedoman. Nah, jadi ada kode-kode tertentu yang memang ditetapkan atau diterapkan di dalam sistem kearsipan digital atau sistem kearsipan elektronis. Kemudian, spesifikasi yang harus diperhatikan dalam metode ini apa aja? Yang pertama adalah sistem penyimpanan dokumen elektronis terdiri atas modul retensi dokumen yang akan menjelaskan syarat yang diperlukan untuk meretensi dokumen. Jadi harus paham syarat-syaratnya apa ketika melakukan retensi. Kemudian yang kedua, sistem diharuskan dapat menghubungkan dokumen elektronis dengan model retensi. Jadi semuanya itu harus saling keterkaitan antara dokumen yang dibuat dengan retensi arsip yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, penghitungan berapa lama dokumen akan disimpan berdasarkan periode retensi dokumen. Jadi harus tahu kapan sih dokumen ini harus dimusnahkan, setiap berapa tahun sekali harus dilakukan pemusnahan dokumen. Nah, selain itu juga ada problema atau masalah legalitas dalam arsip elektronis. Yang pertama, tentang peraturan pemerintah tidak mengatur legalitas untuk arsip elektronik yang ada pada proses awal penciptaannya menggunakan komputer. Jadi belum ada regulasi yang mengatur mengenai penggunaan arsip elektronis. Yang kedua, peraturan pemerintah ini berlaku dan diterapkan bagi dokumen arsip yang ada dan tercipta di lingkungan. Jadi cuma peraturan pemerintah cuma berlaku di dalam lingkungan pemerintahan saja, jadi belum bisa berlaku secara global atau swasta. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa menggunakan peraturannya masing-masing. Nah, seperti ini ya, kalau kita menggunakan arsip elektronis, nah bisa saja memakai kode login yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi tidak sembarang orang itu bisa login masuk untuk mengakses arsip elektronis. Nah, seperti ini nanti bisa dicari sesuai dengan kebutuhan dari arsip elektronis. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita hanya membahas mengenai kulitnya saja mengenai arsip elektronis. Nah, nanti mengenai dalam-dalamnya atau akan dikupas secara mendalam atau akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah tersendiri, yaitu manajemen arsip digital. Nah, itu nanti ada mata kuliahnya yang akan menerangkan atau kalian bisa belajar lebih dalam mengenai sistem kearsipan elektronis. Jadi di pertemuan ini kita hanya tahu apakah manfaat, apa tujuan, apakah pengertian, kelebihan, kemudian manfaatnya seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari di pertemuan pada malam hari ini. Nah, seperti biasa nanti ada tugas, yaitu kalian harus membuat resume untuk materi ke-9 mengenai manajemen arsip elektronis dan dikumpulkan seperti biasa di Microsoft Teams. Demikian untuk pertemuan pada malam hari ini untuk mata kuliah manajemen perkantoran. Kita jumpa lagi di pertemuan ke-10 dengan pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.